kabupaten kota. Ternyata 10 hari ini dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, 10 ternyata sepakat upah buruh naik. 10 kabupaten kota sepakat. Yang lain ada apidonya nggak setuju. Dia mau tidak naik. Lalu saya bilang, regulasi hari ini tidak menyediakan mana perusahaan yang minus, mana yang tetap bisa tumbuh, dan mana yang stuck. Kalau kondisi darurat itu diberikan kepada gubernur kewenangannya, minimal saya akan membuat klaster perusahaan yang masih untung dan yang merugi. Yang merugi ya gajinya ikut rugi. Yang untung ya kita naikkan. Ini kondisi darurat menurut saya. Maka dalam konteks ini, akhirnya kita hanya bisa menggunakan formula-formula yang dipunyai oleh PP, karena berdasarkan Undang-Undang 11 2020, PP-nya belum pada jadi. Maka saya bilang, udah pakai PP yang lama, masukkan saja. Nanti kalau enggak, mau sengketa juga boleh, ke pengadilan juga boleh, tapi waktu sampai dengan tanggal 21 besok harus ditetapkan. Nah ternyata setelah saya menetapkan UMP, buruh kemudian datang rame-rame, saya dukung Pak Ganjar, nggak usah provokasi. Kamu terima saja keputusan saya, karena saya menimbang betul apa yang ada di dunia usaha dan apa yang ada di buruh. Maka kalian harus jujur, integritas harus ditunjukkan. Dan banyak perusahaan yang tidak jujur pada saat ini. Berapa sebenarnya keuntungan Anda, agar di keluarga perusahaan menjadi bisa tahu bagaimana kemudian penetapan UMK-nya nanti bisa ketemu. Ini sulitnya minta ampun, Pak. Jadi kalau nanti kita mau diskusi, ini akan menjadi bahan yang menarik. Lanjut. Ini soal cerita PHK, tadi sudah saya singgung, hanya 5% yang bisa menyampaikan. Maka sebenarnya berapa sih angkanya kalau kita kasih pesangon? 32 kali atau 25? 25 plus jaminan pemerintah? Atau seperti apa sebenarnya? Nah ini konsensualisme inilah yang hari ini mesti dibangun. Konsensus building inilah yang mesti dibangun. Nah mungkin pada saat itu representasi dari perwakilan-perwakilan duduknya kurang lama, rembukannya kurang lama, kurang transparan. Meskipun ya saya mengikuti, akhirnya saya punya rekamannya pada saat panja di mana, dulu yang setuju menjadi tidak setuju seperti apa, karena sudah nuansanya politis yang sangat luar biasa. Saya masih punya rekamannya, maka saya harus akhirnya belajar mengikuti karena ini menjadi isu nasional. Lanjut, soal PHK, soal pesangon tadi sudah saya sampaikan beberapa dasarnya, mulai dari alasan, terus kemudian ada hitung-hitungan berdasarkan alasan PHK masa kerja, besaran upah pesangonnya, ada upah sebulan dan bilangan pengalinya. Nah ini buruh pasti nggak setuju kalau ini dikurangi. Pokoknya kalau itu bisa tetap 32, mereka akan setuju, kira-kira begitu. Termasuk komposisi uang penggantian hak-hak yang coba saya compare. Nanti saya akan share kepada Bapak Ibu. Udah 10 menit belum ya? Lanjut. Nah ini perlu beberapa sih yang kemarin kita ngobrol, ancaman sanksi pidana bagi pelanggar, ya, yang mesti ketat, karena selama ini nggak ketat. Kerja lembur semakin lama dan kurang memperhatikan jam istirahat. Ini quality yang mesti kita perhatikan. Maka siapapun nanti akan listen TP, perhatikan dong ini gitu. Manusia as human being juga harus mendapatkan perhatian. Aturan cuti panjang ya, ini mesti kita atur. Besaran pesangon menjadi lebih kecil jika dibandingkan undang-undang sebelumnya. Argumentasinya apa dan bagaimana agar itu bisa menerima atau diterima oleh pihak-pihak, wabil khusus nih kawan-kawan buruh. Penggantian kekurangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan yang ini perlu, dan ini menurut saya bagus yang sisi progresifnya, karena negara akan menjamin dan jaminan kehilangan pekerjaan ini bagian dari BPJS tenaga kerja sifatnya iuran. Maka buruh mengatakan, kan aku sendiri, bagaimana pemerintah? Nah saya kira perlu ada proses-proses transisi yang jauh lebih baik. Saya mau berhenti di sini aja, mungkin udah 10 menit. Bikin bosan semua yang lain. Itu berdasarkan pengalaman dan bacaan saya dari kampung yang ada di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Tadi paparannya menarik sekali. Berarti rame-rame karena kurang komunikasi ya Pak? Ya iyalah. Buktinya kemarin waktu demo-demo di Jawa Tengah ngobrol dulu sama saya, terus kemudian dia demo. Akhirnya kalau Anda lihat YouTube saya, IG saya, mereka saya ajak nyanyi kartonnya nomor janji, bisa semua kok. Akhirnya mereka nyanyi dan kemudian dia ngobrol, materi saya kasih, dia duduk. Kami nggak nolak semua Pak, kami akan bernegosiasi dari sisi ini itu.
kenapa itu tidak dilakukan gitu. Ya saya pernah di DPR sih ya, jadi kira-kira ya agak ngerti dikit lah tarik ulurnya. Jadi harusnya anggota DPR lebih banyak ngajakin nyanyi dulu ya Pak sebelum ngajak ngobrol ya Pak? Iya, jangan marah-marah mulu, komunikasi kan tidak lurus-lurus begitu, jangan tegang-tegang dong. Dikit-dikit, ini sudah tegang terus nih pandemi nih gitu kan. Iya. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Sama.